Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya yang sedang belajar matematika? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Nah, kalau kemarin kita belajar mengenai bilangan berpangkat atau eksponen, kali ini kita akan belajar mengenai logaritma. Apa itu logaritma? Logaritma merupakan salah satu operasi matematika yang merupakan kebalikan dari bilangan berpangkat. Nah, manfaat logaritma dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah pada perhitungan skala Richter untuk gempa bumi, kemudian pada perhitungan laju pertumbuhan penduduk. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai definisi dari logaritma, kemudian sifat-sifat dari logaritma, contoh soal berikut latihannya. Jangan lupa seperti biasa like, comment, and share, dan bagi kalian yang ingin mendapatkan video-video pembelajaran selanjutnya, jangan lupa di subscribe. Selamat belajar. Baiklah, kita mulai dari definisi logaritma. Definition of logarithm. Perhatikan dulu beberapa pernyataan yang saling ekuivalen. Berikut 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kita tahu 2 pangkat 3 itu perkalian berulang 2 sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 2 times 2 times 2 equal h. Nah, ini ekuivalen dengan bentuk logaritma ini. Ini bentuk logaritma dibacanya log saja. Atau logaritma 8 dengan bilangan pokok 2 sama dengan 3. Logaritma 8 dengan bilangan pokok 2 sama dengan 3. Logarithm of h with the base number 2 equal 3. Nah, ini dalam bahasa asing biasanya penulisannya seperti ini ya. Jadi basisnya ada di tengah. Log 2 dari 8 sama dengan 3. Log base 2 of h equal 3. Nah, selanjutnya 2 pangkat 4 sama dengan 16 berarti ekuivalen dengan 2. Nah, ini berarti 2-nya menjadi di atas ya. 2 logaritma 16 sama dengan 4. Lanjut, kalau 2 pangkat 5 sama dengan 32 berarti ekuivalen dengan 2 logaritma 32. Pangkat ini menjadi ada di belakang sama dengan 5. Terus kalau kita misalkan A-nya dengan 2, 2-nya dengan A, kemudian pangkatnya dengan N, dan hasil dari perpangkatannya dengan Y, maka bentuknya menjadi A logaritma Y sama dengan N, di mana A-nya ini masih sama bilangan pokok atau basis, ada di depan dua-duanya. Kemudian Y-nya ini hasil dari bilangan perpangkat ada di tengah, jadi merupakan bilangan yang dilogkan. Kemudian N-nya merupakan pangkat menjadi hasil dari logaritma. Seperti itu. Nah, bentuk ekuivalen tersebut dikatakan bahwa logaritma adalah inverse atau kebalikan dari perpangkatan yang didefinisikan sebagai A logaritma Y sama dengan N itu jika dan hanya jika A pangkat N sama dengan Y, dengan A-nya lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Begitu definisi dari logaritma. Nah, sekarang bagaimana mengubah bentuk pangkat ke bentuk logaritma? Barusan sudah ya. Dari sini ini juga mengubah pangkat ke dalam bentuk logaritma. Kita coba lagi. Contoh, nyatakan bentuk pangkat di bawah ini dalam logaritma. 3 pangkat 4 sama dengan 81. 3 tetap ada di depan, 3 logaritma. Nah, yang hasil dari bilangan berpangkat ada di tengah, menjadi bilangan yang dilogkan. Pangkatnya jadi di belakang. Jadi 3 logaritma 81 sama dengan 4. Ya. Yang kedua, 7 pangkat 0 sama dengan 1 menjadi 7 logaritma 1. Pangkatnya jadi di belakang sama dengan 0. Bagaimana sebaliknya sekarang? Contoh 2, kita mengubah bentuk logaritma ke dalam bentuk pangkat. Berarti 2-nya tetap ya. 2-nya di bawah, di depan, 2 pangkat 6 sama dengan 64.
ya. 9 logaritma 3 sama dengan setengah, berarti 9 pangkat setengah sama dengan 3. Mudah kan? Itu cara mengubah bentuk pangkat ke bentuk logaritma dan sebaliknya. Menentukan nilai logaritma suatu bilangan. Nah, untuk menentukan nilai logaritma suatu bilangan, maka kita harus tahu dulu bagaimana cara menyelesaikan persamaan dalam bentuk pangkat. Yang pertama, itu kita harus nyatakan ruas kiri dan kanan dalam bentuk eksponen atau pangkat, sehingga bilangan pokok kedua ruas itu sama. Yang kedua, kita samakan kedua eksponennya, gitu ya. Contoh, tentukan nilai X dari persamaan 9 pangkat 2X dikurangi 3 sama dengan 27 pangkat 2 ditambah 4X. Nah, di sini kalau kita lihat memang kan bilangan pokoknya beda antara 9 dan 27. Maka kita cari faktor yang bisa membagi 9 dengan 27 yang paling kecil, yaitu 3 kan. Nah, 9 bagi 3, 3. Ada 2 3-nya kan, berarti 3 pangkat 2 atau 3 pangkat berapa hasilnya 9. Kemudian 3 pangkat berapa hasilnya 27. 3 pangkat 2 hasilnya 9, sehingga 9 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Sedangkan pangkat yang ini kita simpan lagi di sini karena tidak ada yang diubah. Gitu. Ini 27 menjadi 3 pangkat 3 sama dengan 27. Pangkat yang ini tidak diubah, kita pindahkan ke sini. Nah, setelah itu kita kalikan pangkatnya. Kenapa dikalikan pangkatnya? Berdasarkan sifat bilangan berpangkat, A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka menjadi A pangkat M kali N. Gitu ya. Kalau ingin mengingat lagi bilangan berpangkat, silakan buka lagi link untuk bilangan berpangkat ya. Ada di bawah kolom deskripsi. Kemudian berarti di sini, nah 3 pangkat 2 kali 2x 4x dikurangi 2 kali 3 6, atau 2 kali negatif 3 negatif 6. Yang ini 3 pangkat 3 kali 2 6 ditambah 3 kali 4x nya 12x. Setelah sama bilangan pokoknya, maka kita ambil pangkatnya. Berarti ini pangkat X dikurangi 6, kemudian yang ini 6 ditambah 12X. Kita gabung yang ada variabelnya, berarti 4X dengan 12X, 6 dengan 6. Pindahkan yang positif 12X ke ruas kiri 4X dikurangi 12X ya, karena pindah ruas, jadinya positif jadi negatif. Ini positif, yang negatif 6-nya pindah ke kanan jadi positif 6. 4 dikurangi 12, negatif 8. 6 ditambah 6, 12. Sehingga X-nya 12 dibagi negatif 6. X, ini kan X sama dengan 12 dibagi negatif 8. Maaf, bukan negatif 6. Kemudian hasilnya kita sederhanakan karena tidak bisa dibagi ya. Dibagi 4, dua-duanya. Atas bawah dibagi 4. 12 bagi 4, 3, negatif 8 dibagi 4, negatif 2. Itu bisa ditulis negatif 3/2. Seperti itu. Kalau sudah bisa menyelesaikan persamaan dalam bentuk pangkat, maka kita akan bisa menentukan nilai logaritma. Pertama, kita nyatakan bentuk logaritma yang dicari ke bentuk pangkat dengan terlebih dahulu memisahkan nilai dengan variabel. Seperti apa? Nanti kita lihat. Yang kedua, menyatakan ruas kanan dalam bentuk pangkat dengan bilangan pokok yang sama dengan bentuk logaritma di ruas kiri. Yang ketiga, kita simpulkan. Oke, contohnya, misalkan tentukan nilai logaritma 8 logaritma 16 ya. Langkah pertama, kita misalkan hasil dari 8 logaritma 16 adalah variabel. Boleh dari A sampai dengan Z ya kita gunakan. Ini berarti 8 logaritma 16 sama dengan X. Ini misalkan variabelnya yang digunakan adalah X. Ya. Kemudian ini kita ubah ke dalam bilangan berpangkat. Nah, ini bagaimana caranya? Ini kan tadi sudah ya, 8 pangkat X sama dengan 16. Nah, kita di cara yang kedua, nyatakan ruas kanan dan kiri dalam bentuk pangkat dengan bilangan pokok yang sama. Berarti antara 8 dan 16 ya. Nanti langkah kedua itu adalah menentukan bilangan pokoknya harus sama. 8 dengan 16 memiliki faktor yang sama. Yang paling kecil adalah 2. 8 bisa dibagi 2, 16 bisa dibagi 2 ya. Berarti kalau mau kita
cari dulu di sini, kita bagi 8 bagi 2-nya itu 4 ya. 4 dibagi 2 dibagi 2 1, jangan sampai 1 ya. Jadi kita hitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8 gitu. 16 juga sama dengan cara yang sama, 16 bagi 2 8, 8 bagi 2 4, 4 bagi 2 2. Jadi ada 4, 2 pangkat 4 16. Ini itu. Langkah keduanya kita ubah bilangan pokoknya sehingga sama ruas kiri dan kanan ya. Berarti di sini 2 pangkat 3 sama dengan 8, X-nya tetap tulis di sini. 16 itu 2 pangkat 4. Nah, sudah sama kan bilangan pokoknya. Di sini berlaku sifat bilangan berpangkat. A pangkat M dipangkatkan lagi N. Berarti pangkatnya tinggal dikalikan. 2 pangkat 3 kali X, 2 pangkat 3X. Nah, bilangan pokok sudah sama. Kemudian pangkat 2 pangkat 4. Bilangan pokok harus sama, sudah sama itu ya. Tinggal kita tulis eksponen atau pangkatnya, persamaannya. 3X sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4 dibagi 3. Tuh. Tinggal kita simpulkan yang ketiga, langkah ketiga, bahwa 8 logaritma 16 adalah 4/3. Ya, X-nya 4/3. Nilai logaritmanya adalah 4/3. Berarti gimana? 8 logaritma 16 sama dengan 4/3. Nah, di dalam logaritma juga terdapat sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma ini berlaku dengan syarat A lebih dari 0, tidak boleh sama dengan 1, dan Y-nya lebih dari X, Y-nya lebih dari 0, MN-nya merupakan anggota bilangan real. Ini tergantung dari pemisalan kita pada rumusnya. Sifat yang pertama, A logaritma X dikali Y itu akan sama dengan A logaritma X ditambah A logaritma Y. Seperti halnya bilangan berpangkat, perkalian bilangan berpangkat itu pangkatnya ditambahkan, dijumlahkan. Pada logaritma, A logaritma X dikali Y ini perkalian juga, maka bisa diuraikan menjadi penjumlahan. Oke, bagaimana cara membuktikannya? Untuk pembuktiannya misalkan di sini tunjukkan bahwa 2 logaritma 3 kali 7 itu merupakan 2 logaritma 3 ditambah 2 logaritma 7. Nah, kita misalkan 2 logaritma 3 ini merupakan X dan 2 logaritma 7 ini adalah Y. Kita misalkan dengan variabel, boleh apapun itu ya. Nah, 2 logaritma 3 sama dengan X ketika diubah dalam bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat X sama dengan 3. Nah, ini kita anggap persamaan pertama. Kemudian yang kedua, 2 logaritma 7 sama dengan Y. Apabila kita ubah dalam bilangan berpangkat, 2 pangkat Y sama dengan 7. Itu kita anggap persamaan yang kedua. Nah, dari kedua persamaan ya, kita cari hasil perkaliannya, perkalian berpangkat persamaan 1 dan 2. Kita peroleh, kalau misalkan 3 kali 7 itu, ingat 3-nya adalah 2X, 7-nya adalah 2Y. Sehingga kalau 3 kali 7 itu sama dengan 2X dikali 2Y. Seperti itu. Nah, ini operasi perkalian pangkat. 2 bilangan berpangkat jika dikalikan dengan basis yang sama, di sini sama-sama 2, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Sehingga bentuk ini bisa kita tulis 3 dikali 7 sama dengan 2 pangkat X ditambah Y. Nah, setelah itu nyatakan dalam bentuk logaritma. Bilangan ini, pernyataan ini nyatakan dalam bentuk logaritma. Kemudian nanti substitusi yang X sama dengan 2 logaritma 3 dan Y sama dengan 2 logaritma 7. Oke, kita ubah dulu ke dalam logaritma, berarti ini bilangan pokoknya 2. 2 logaritma 3 kali 7 sama dengan X ditambah Y, gitu kan? 2 logaritma 3 kali 7 sama dengan X ditambah Y. Nah, tinggal kita substitusi. X-nya itu 2 log 3, Y-nya itu 2 log 7. Sehingga bentuknya
seperti ini ya. Jadi 2 logaritma 3 kali 7 itu sama dengan 2 logaritma 3 ditambah 2 logaritma 7. Dengan kata lain juga 2 logaritma 21 ya. 3 kali 7 itu 21 sama dengan 2 logaritma 3 ditambah 2 logaritma 7. Nah, sifat yang kedua yaitu A logaritma X dibagi dengan Y sama dengan A logaritma X dikurangi A logaritma Y. Seperti halnya pada bilangan berpangkat, ketika dua bilangan berpangkat dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Nah, ini juga pada bilangan logaritma, ketika X dibagi Y, maka diuraikannya menjadi pengurangan. A logaritma X dibagi Y sama dengan A logaritma X dikurangi A logaritma Y. Bagaimana cara membuktikannya? Misalkan kita akan menunjukkan 5 logaritma 6 per 3 itu akan sama dengan 5 logaritma 6 dikurangi 5 logaritma 3. Kita misalkan seperti halnya tadi, ini 5 logaritma 6 adalah X dan 5 logaritma 3-nya adalah Y. 5 logaritma 6 sama dengan X, kita ubah ke dalam bentuk berpangkat. Maka 5 pangkat X sama dengan 6. Itu kita misalkan sebagai persamaan pertama. Kemudian yang kedua, 5 logaritma 3 sama dengan Y itu ekivalen dengan 5 pangkat Y sama dengan 3, itu kita anggap persamaan 2. Nah, hasil pembagian pangkat persamaan 1 dan 2 diperoleh untuk 6 per 3. Artinya sama dengan, karena 6-nya itu adalah 5X dan 3-nya 5Y, maka 6 per 3 adalah 5X dibagi 5Y. Selanjutnya, 6 per 3 itu, kalau 6 per 3 sama dengan 5X per 5Y ini, kalau kita ingat sifat dari bilangan berpangkat, ketika dua bilangan berpangkat yang basisnya sama dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Maka ini menjadi 5 pangkat X dikurangi Y. Nah, sekarang kita ubah ke dalam bentuk logaritma. Berarti basisnya yang mana? Yang 5 kan? Berarti 5 logaritma 6 per 3 sama dengan X dikurangi Y. Oke, setelah itu tinggal kita substitusi bahwa X-nya tadi 5 logaritma 6 dan Y-nya 5 logaritma 3. Maka bentuknya akan menjadi 5 logaritma 6 per 3 itu sama dengan 5 logaritma 6. Artinya 5 logaritma 6 itu adalah X dan Y-nya adalah 5 logaritma 3. Jadi 5 logaritma 6 per 3 sama dengan 5 logaritma 6 dikurangi 5 logaritma 3. Terbukti ya. Nah, sifat logaritma yang ketiga yaitu A logaritma X pangkat N sama dengan N kali A log X. A logaritma X. Di sini pangkat dari bilangan yang dilogaritmakan pindah ke depan. N-nya pindah ke depan jadi N kali A log X. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Misalkan sini tunjukkan bahwa 3 logaritma 2 pangkat 5 itu 5-nya pindah ke depan. Jadi 5 kali 3 log 2 gitu. Nah, bagaimana cara menguraikannya? Membuktikannya 3 logaritma 2 pangkat 5. 2 pangkat 5-nya kita tahu merupakan perkalian berulang 2 sebanyak 5 kali. Berarti ini sama dengan 3 log 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Nah, pada sifat yang pertama, perkalian logaritma seperti ini kita uraikan menjadi penjumlahan. Sehingga ini sama dengan 3 log 2 ditambah 3 log 2 ditambah 3 log 2 sampai dengan 5 kali. Dan sini 2 log 2 kali sebanyak 5 kali. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bisa kita tulis 5 kali 3 logaritma 2. Sama kan dengan yang ini, 3 log 2 pangkat 5 itu sama dengan 5 kali 3 log 2. Dan ini hasilnya 5 kali 3 log 2. Terbukti. Nah, sekarang untuk sifat yang keempat, A logaritma X sama dengan P log X per P log A. Log X ini bilangan yang dilogaritmakan. Log A, log dari ini, basisnya adalah A. P-nya berapapun itu, asalkan P-nya lebih dari 0 dan P tidak boleh sama dengan 1.
Bagaimana cara menunjukkannya? Pembuktiannya, misalkan tunjukkan 3 log 5 sama dengan 2 log 5 dibagi 2 log 3. Di sini harus 2 log katanya ya. 3 log 5 dibagi log 3. Oke. Nah, kita misalkan dulu 3 log 5 sama dengan M, variabel berapapun itu. Ini kalau kita ubah ke dalam bilangan berpangkat, 3 pangkat M sama dengan 5. Ya. Kemudian kita tambahkan logaritma. Ya, kita tambahkan logaritma berapapun itu asalkan sama basisnya ya. Ini kan ambilnya 2 log ya. Sekarang ini diminta untuk menunjukkan yang sudah ada ini. 2 logaritma 3 pangkat M sama dengan 2 logaritma 5. Nah, pada sifat ketiga, ini berlaku sifat ketiga, A logaritma X pangkat N, M-nya pindah ke depan, jadi N kali A logaritma X. Berarti ini M pindah ke depan menjadi M kali 2 logaritma 3 sama dengan 2 logaritma 5. Untuk mencari M, ya, untuk mencari M sama dengan 2 logaritma 5 dibagi 2 logaritma 3. Gitu. Sedangkan M-nya itu tadi apa? 3 logaritma 5. Bisa kita tulis 3 logaritma 5 sama dengan 2 logaritma 5 dibagi 2 logaritma 3. Terbukti. Seperti itu untuk sifat 3 dan sifat 4. Nah, untuk sifat yang kelima itu 1 per A log B sama dengan B log A. 1 dibagi dengan A logaritma B sama dengan B logaritma A. Nah, kalau kita perhatikan ini terbalik ya, A log B, disini jadi B log A gitu. Ya, hampir mirip dengan bilangan berpangkat yang 1 per A pangkat M menjadi A pangkat negatif M, seperti itu. Nah, pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya, misalkan kita memiliki 2 logaritma 3 sama dengan X, kalau kita ubah ke dalam bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat X sama dengan 3. Tuh, kemudian misalkan ada lagi dibalik sekarang jadi 3 logaritma 2. 3 logaritma 2 sama dengan Y misalkan ya. Berarti kalau kita ubah ke dalam bilangan berpangkat menjadi 3 pangkat Y sama dengan 2. Nah, kita ambil salah satu persamaan, kita ambil yang pertama. 2 pangkat X sama dengan 3. Kemudian kita ganti 2 ini dengan persamaan kedua yang ini. Kan 2 itu sama dengan 3 pangkat Y. 2 sama dengan 3 pangkat Y. Maka 2 di sini kita ganti dengan 3 pangkat Y. Sehingga ditulis 3 pangkat Y dipangkatkan X. X-nya bawaan dari 2-nya ya, sama dengan 3. Nah, dalam bilangan berpangkat, jika A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka pangkatnya dikali. Nah, ini 3 pangkat Y dipangkatkan X, maka pangkatnya dikali. 3 pangkat YX atau 3 pangkat XY. Nah, selanjutnya di sini sudah mempunyai basis yang sama, kiri kanan, luas kiri, luas kanan, maka kita tinggal ambil persamaan eksponennya. Ini 3 pangkat XY, yang ini 3 pangkat 1, ya, berarti XY atau YX sama dengan 1. Nah, kalau kita mau buat Y sama dengan, ya ini bisa dibuat X sama dengan, bisa dibuat Y sama dengan kan? Nah, kita ambil Y sama dengan. Ini misalkan gini dulu, kalau Y-nya 5, X-nya 2, dikalikan 5 kali 2, 10. Untuk mencari 5 atau mencari Y berarti 10 bagi 2 gitu kan ya. Nah, berarti untuk mencari Y itu adalah sama dengan 1 dibagi dengan X. 1 dibagi dengan X. Kalau kita ganti Y-nya, ya, Y itu siapa? Y itu 3 log 2. Berarti tuh, 3 log 2 ini Y ya. Kenapa jadi 3 log 2? Karena di sini kan sudah dimisalkan Y itu adalah 3 log 2. Nah, berarti sama dengan 1 per X-nya. X-nya itu 2 log 3. Nah, sehingga 3 log 2 itu sama dengan 1 per 2 log 3. Ya kan? Nah, karena rumusnya seperti ini, ya, kita tinggal balik. Ini sama kan?
3 log 2 itu sama dengan 1 per 2 log 3. 1 per 2 log 3 pun sama dengan 3 log 2. Seperti halnya gini. 10 itu sama dengan 20 dibagi 2. Ya sama aja kan, 20 dibagi 2 itu sama dengan 10. Jadi terbukti untuk sifat yang kelima. Jika 1 per A log B sama dengan B log A. Nah, sekarang sifat yang ke-6. A pangkat N. Nah, ini basisnya berpangkat. A pangkat N logaritma, ini bilangan yang dilogkannya juga berpangkat. Ini terjadi apabila basis dengan bilangan yang log itu dua-duanya masih bisa disederhanakan. Nah, jika A pangkat N log X pangkat M itu akan sama dengan pangkat yang ini, bilangan yang dilogkan M per N itu akan pindah ke depan. M per N dikali A log X. Bagaimana pembuktiannya? Nah, misalkan kita punya 2 pangkat 3 logaritma 5 pangkat 2. Ini di sini biasanya awal dari soalnya itu 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 3 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 jadi 8 kan? Dan 5 pangkat 2 itu adalah 25. Jadi dalam soalnya bisa saja 8 logaritma 25. Gitu. Sehingga bisa disederhanakan yang 8-nya jadi 2 pangkat 3, yang 25-nya menjadi 5 pangkat 2. Nah, bentuk ini pada sifat yang keempat bisa kita buat menjadi log 5 pangkat 2 per log 2 pangkat 3, gitu kan? Log bilangan yang dilogkan per log dari basis. Sementara basisnya bisa bebas, kita ambil basis yang 10. Nah, kemudian ini kan kalau basis yang 10 tidak dituliskan seperti itu. Nah, di sifat yang ketiga, ini basis 10 ya. Di sifat yang ketiga, berarti apabila kita menemukan bilangan yang dilogkannya berpangkat, maka pangkatnya pindah ke depan kan. Nah, atas bawah berarti kalau yang atas, 2-nya pindah ke depan. Jadi, 2 kali log 5. Yang bawah, pangkatnya pindah ke depan juga, 3 kali log 2. Sehingga kalau kita urai, ini bisa jadi 2 per 3 ya disatukan. Dikali, nah yang ini log 5 per log 2. Log 5 per log 2. Kalau kita balik, kalau kita maksudnya kita gunakan sifat yang keempat, ini bisa menjadi 2 log 5. Ya kan, yang bawah itu kan menjadi basis 2 log 5. Jadi ini bisa menjadi 2 logaritma 5. 2 per 3 dikali 2 logaritma 5. Jadi terbukti ya bahwa 2 pangkat 3 logaritma 5 pangkat 2 menjadi 2 per 3. 2 per 3 kali 2 logaritma 5. Seperti itu. Nah, kita ke sifat selanjutnya. Ya, sifat yang ke-7. A pangkat A log X itu akan sama dengan X. A pangkat A log X itu akan sama dengan X. Oke, bagaimana pembuktiannya? Misalkan kita punya 2 log 8. 2 log 8 sama dengan 3. Ya, ini kalau kita ubah ke dalam bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, selanjutnya tinggal kita ganti 3 ini. 3 ini siapa? 3 ini kan sama dengan 2 log 8. 2 log 8 sama dengan 3. Berarti 3 sama dengan 2 log 8. Kalau kita ganti 3-nya dengan 2 log 8 berarti akan menjadi 2 pangkat 2 log 8 sama dengan 8. Udah beres, terbukti bahwa 2 pangkat 2 log 8 sama dengan 8. A pangkat A log X sama dengan X. Gitu. Sifat yang ke-8, A logaritma 1 akan sama dengan 0. A logaritma 1 akan sama dengan 0. Pembuktiannya misalkan kita memiliki A log 1 sama dengan Y. Ya, kita misalkan dengan Y. Nah, maka untuk dibuat bilangan berpangkat, A pangkat Y sama dengan 1. A pangkat Y sama dengan 1. Nah, di sini karena A pangkat 0 itu 1, kita ingat bilangan berpangkat salah satu sifatnya kalau dipangkatkan 0 maka akan sama dengan 1. Ini A pangkat 0 sama dengan 1. Kita perhatikan dengan yang atas. Kalau yang ini A pangkatnya sama dengan 1. Sama-sama basisnya A. Hasilnya sama-sama 1. Berarti Y ini sama dengan 0.
0. Posisi Y sama dengan 0 kan? A posisinya dengan A, 1 dengan 1, berarti Y dengan 0. Berarti it means Y is 0. Y sama dengan 0. Selanjutnya, yaitu enggak A log 1 sama dengan 0. Nah, sifat yang ke-9, A log A sama dengan 1. A log A sama dengan 1. Pembuktiannya, ya. A log A kita misalkan dengan X. Kalau kita ubah ke dalam bilangan berpangkat berarti A pangkat X sama dengan A. Ini basis dengan bilangan yang dilogkan sama nih. A log A. Basisnya A. Bilangan yang dilogaritmakannya juga A. Kita ubah ke dalam bentuk pangkat. A pangkat X sama dengan A. Nah, A pangkat X sama dengan A. Nah, di sini kita bisa gunakan penyelesaian persamaan bilangan pangkat. Ini eksponennya sudah sama. Bilangan dasarnya sudah sama A. Tinggal kita samakan eksponennya. Di sini pangkat X, yang ini bukan tidak ada kan? Yang ini pangkat 1. Sehingga X sama dengan 1. Ya kan? Jadi A log A itu sama dengan 1. Jadi ketika kita menemukan basis dengan bilangan yang dilogkan itu sama, A log A sama dengan 1, 7 log 7 sama dengan 1, 8 log 8 sama dengan 1, dan seterusnya. Selanjutnya, sifat yang terakhir, A logaritma B kali B logaritma X sama dengan A logaritma X. Kita perhatikan di sini ada 2 log ya, di sini ada 2 log. Yang ini bilangan yang dilogkannya kan B. Ya, B sama dengan basis log selanjutnya. Sama dengan basis log selanjutnya. A log B sama dengan B log X. Nah, ini bisa kita coret. B-nya dicoret dengan yang ini. Yang tersisa A log X. Ya, jadi ininya dicoret, jadi A log X. Itu pembuktiannya. Misalkan 2 log 7 kali 7 log 5. Nah, ini kan sama-sama 7 log bilangan yang dilogkan untuk yang pertama dengan basis log yang kedua. Berarti 7 dibagi 7-nya kita coret ya. Sehingga yang tersisa akan menjadi 2 log 5. Oke, tetapi kita buktikan dulu. 2 log 7 berdasarkan sifat yang keempat bisa kita tulis log 7 per log 2. Basisnya bisa bebas, kita ambil basisnya 2 ya. Nah, yang awal ini log 7 per log 2 dengan basis 2. Log 7 per log 2 basisnya 2 sama-sama. Yang ini juga log 5 per log 7. Kita ambil basisnya juga 2. Ini berdasarkan sifat yang keempat. Nah, kemudian ada 2 log 7 dengan 2 log 7 di bawah. 2 log 7 dibagi 2 log 7 ya 1. Ya kan, 2 log 7 dibagi 2 log 7 itu 1. Sehingga yang tersisa hanya 2 log 5 per 2 log 2. Nah, di sini ada 2 log 2. Nah, ini kita gunakan sifat ke-9. A log A sama dengan 1. Berarti 2 log 2 juga sama dengan 1. 2 log 5 dibagi 1, ya 2 log 5. Terbukti kan? 2 log 7 kali 7 log 5 itu tersisa 2 log 5. Itu sifat yang terakhir. Sekarang kita ke contoh soal dari logaritma. Yang pertama, menentukan nilai tanpa menggunakan alat hitung. Ya, menentukan nilai logaritma maksudnya ya. Di sini ada 2 logaritma 4 dengan 1/25 logaritma 125. Nah, maka kita buat sedemikian hingga bentuk-bentuk ini bisa menggunakan penyelesaiannya bisa menggunakan sifat-sifat logaritma maupun bilangan berpangkat. Di sini 2 logaritma 4 ini kita buat 2 pangkat berapa? Karena kenapa 2? Karena di sini adalah faktor paling kecil dari 4 adalah 2 kan? Ya, 4 dibagi 2, 2-nya ada 2 jadi 4. Sehingga bentuknya menjadi 2 log 2 pangkat 2. Nah, baru kita analisis di sini sifat mana yang bisa berlaku. Nah, ini A logaritma X pangkat N sama dengan N dikali A logaritma X. Jadi kalau ada pangkat pada nilai yang dilogkannya, maka pangkat itu akan pindah ke depan. Maka di sini 2 yang ini pangkatnya pindah ke depan. Sehingga menjadi 2 kali 2 log 2.
Nah, analisis lagi mana yang bisa berlaku. Di sini ada 2 log 2. Basis dengan nilai yang dilogkannya sama-sama 2, berarti berlaku sifat ini A log A sama dengan 1. Karena 2 log 2-nya 1, berarti 1 dikali 2 hasilnya 2. Seperti itu. Untuk yang kedua, 1/25 log 125. Nah, di sini ada 1/25. Kita ubah dulu pecahannya menjadi bilangan berpangkat. Ingat bahwa pada bilangan berpangkat ada sifat A pangkat negatif M itu sama dengan 1/A pangkat M. Jadi yang negatif ini bisa berubah jadi positif. Dan sebaliknya, yang positif bisa berubah menjadi negatif dengan tidak ada 1/nya gitu. Maka ini kita buat tidak ada 1/nya, tidak ada pecahannya, bukan pecahan. Maka nantinya akan menjadi pangkat negatif. Karena di sini 25-nya pangkat positif 1, maka untuk mengubahnya menjadi tidak ada 1/nya akan menjadi 25 pangkat negatif 1. Di atasnya 25 pangkat negatif 1 logaritma 125. Nah, kemudian masih bisa disederhanakan 25 dengan 125 ini. 25 faktor terkecilnya berapa? 5 kan? Jadi 25 dibagi 5 itu 5. Jadi 5-nya ada 2. 5 pangkat 2. Yang ini 125 dibagi 5 dengan menggunakan pohon faktor ya, supaya lebih mudah. 125 dibagi 5, 25. 25 dibagi 5, 5. 5-nya ada 3, berarti 5 pangkat 3. Nah, jadi 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi negatif 1, karena negatif 1 ini dari yang ini, logaritma 5 pangkat 3. Nah, di sini bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka berlaku sifat bilangan berpangkat ya, bukan sifat logaritma, sifat bilangan berpangkat. A pangkat M dipangkatkan N, maka pangkatnya kita kalikan. Jadi A pangkat M kali N, berarti ini juga 5 pangkat 2 kali negatif 1. Jadi 5 pangkat negatif 2 logaritma 5 pangkat 3. Nah, di sini baru kita analisis lagi, berlaku sifat logaritma yang mana? Yang ini, A pangkat N log X pangkat M. Basisnya punya pangkat, yang dilogkannya juga punya pangkat. Maka nanti akan menjadi M per N dikali A log X. Berarti ini 3 per negatif 2 kali 5 log 5 ya. Kemudian di sini ini kelewat ya. Jadi 3 per negatif 2 jadi di sini kali 5 log 5. Di sini berlaku sifat yang mana? 5 log 5 ini langsung ditulis ya. 5 log 5 itu berlaku sifat yang ini, A log A sama dengan 1, berarti 5 log 5 juga sama dengan 1. Jadi kenapa ini negatif 3/2? Karena 1 dikali negatif 3/2 hasilnya negatif 3/2. Seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya, sederhanakanlah 2 logaritma 18 ditambah 2 logaritma 4 dikurangi 2 logaritma 9. Di sini sudah kelihatan sifat apa yang bisa digunakan. Ini ada positif dari logaritma ya, ini pengurangan, penjumlahan dan pengurangan. Maka berlaku sifat 1 dan 2 kan. A logaritma X dikali Y sama dengan A log X ditambah A log Y. Sedangkan untuk yang pengurangan ini berlaku sifat A log X per Y sama dengan A log X dikurangi A log Y. Yang pengurangannya jadi pembagian, yang penjumlahannya jadi perkalian. Jadi ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 logaritma 18 kali 4, karena ini dikurangi dibagi 9. Nah, kemudian berarti ini 18, bisa kita bagi dulu dengan 9 jadi 2, 2 kali 4-nya 8. Jadi bentuknya 2 log 8. 8 ini punya faktor terkecilnya 2. Ya kan? Faktor paling kecilnya 2, faktor pembaginya. 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Jadi 2-nya ada 3. Segi 8 ini 2 pangkat 3. Kita bisa ubah menjadi 2 logaritma 2 pangkat 3. Berlaku sifat yang ini. Ya, pangkatnya lognya dipangkatkan, berarti ini 3 pindah ke depan sehingga menjadi 3 kali 2 log 2. 2 log 2 berlaku sifat yang ini, A log A sama dengan 1, berarti 2 log 2 juga 1. 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi isinya adalah 3. Lanjut. Nah, di sini diketahui log 2 sama dengan 0,3010 dan log 3 sama dengan 0,4771.
Tentukan nilai logaritma 18. Ingat bahwa jika bentuk logaritma basisnya tidak ditulis, itu adalah basis 10. Basis yang tidak ditulis adalah basis 10 ya. Jadi ini adalah 10 log 2 sebenarnya, tapi tidak ditulis. Jadi di sini dibaca log 2 saja. Tentukan log 18. Ini sudah diuraikan. Log 18 itu kita uraikan angka 18 ini menjadi angka 2 dan 3 supaya ada isinya yang diketahui. Berarti kalau mau dibagi 2 dulu silahkan 18 bagi 2, 9. 9 tidak bisa dibagi 2 lagi, bisanya dibagi 3. 9 dibagi 3, 3. Jadi ini kalau diuraikan 2 kali 3 kali 3. 2 kali 3-nya 6, 6 kali 3-nya 18. Nah, setelah itu berlaku sifat yang mana? Berlaku sifat penjumlahan, ini perkalian log. Nah, yang penjumlahan itu akan menjadi perkalian, atau perkalian kita bisa uraikan menjadi penjumlahan. Sehingga ini log 2 ditambah log 3 ditambah log 3. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal substitusi yang diketahuinya. Bahwa log 2 sama dengan 0,3010, log 3 sama dengan 0,4771, dan log 3-nya 0,4771. Tinggal kita jumlahkan semuanya, hasilnya ini ya. Lanjut. Jadi nilai dari log 18-nya sudah merupakan hasil penjumlahan yang tadi. Yang keempat, diketahui 3 log 2 sama dengan A dan 3 log 7 sama dengan B. Tentukan nilai dari 3 logaritma 28 apabila dinyatakan dalam A dan B. Karena yang diketahuinya A dan B, maka buat ini hasilnya merupakan A dan B juga. Nah, sama seperti yang tadi, kita uraikan 28 ini menjadi, ada di sini yang diketahui, menjadi log 2 dan log 7. 28 hubungannya sama 2, ini genap kan, bisa dibagi 2, pasti faktor yang paling kecilnya 2. 28 dibagi 2, 14 dibagi 7, berapa? 2 ya. 2 dibagi berapa? 28 dibagi 2, 14 dibagi 2 lagi 7. Berarti ada, kalau diuraikan menjadi log 3 log 2 kali 2 kali 7. 2 kali 2-nya 4 kali 7 28. Di sini 2-nya ada 2, bisa kita singkat menjadi 2 pangkat 2, sehingga menjadi 3 log 2 pangkat 2 dikali 7. Karena perkalian berlaku sifat yang ini lagi yang tadi, maka kalau diuraikan menjadi 3 log 2 pangkat 2 ditambah 3 log 7. Sedangkan di sini 2-nya dipangkatkan ya. Berarti 2 di sini pangkatnya pindah ke depan, sehingga menjadi 2 kali 3 log 2 ditambah 3 log 7. Nah, tinggal substitusi yang diketahuinya. 3 log 2 itu adalah A, berarti ini 2 kali A. 3 log 7 itu adalah B. 2 kali A ditambah B. Gitu. 2 kali A-nya 2A ditambah B. Jadi bentuknya seperti ini kalau dinyatakan dalam bentuk A dan B. Nah, ini adalah salah satu soal cerita yang menggunakan konsep logaritma. Sebenarnya banyak sekali penyelesaian masalah yang menggunakan konsep logaritma, ini salah satunya saja ya. Kalau di dalam mata pelajaran kimia bisa menggunakan konsep logaritma ini untuk menyelesaikan pH larutan dan lain sebagainya. Ini salah satunya saja. Ini diambil pada jurusan akuntansi, yaitu pada bunga majemuk kalau tidak salah. Ya, mohon maaf kalau kurang tepat, itu bisa dikomen. Di sini ada soal, Yusuf adalah seorang pelajar kelas 10 di kota Kupang. Ia senang berhemat dan menabung uang. Selama ini dia berhasil menabung uangnya sejumlah 1 juta di dalam sebuah celengan yang terbuat dari tanah liat. Agar uangnya lebih aman, ia menabung uangnya di sebuah bank dengan bunga 10% per tahun. Berapa lama Yusuf menyimpan uang tersebut agar menjadi Rp1.464.100? Nah, ini diambil dari soal buku paket matematika Kurtilas kelas 10 ya, yang dari Kemendikbud itu. Ini konsep yang AKL-nya MT sama dengan M0 dikali 1 ditambah I
pangkat T. Mungkin saja istilah-istilahnya atau simbol-simbolnya bisa berbeda, tapi ini yang digunakan di sini. Di mana MT-nya adalah total jumlah uang di akhir tahun, T-nya merupakan periode waktu, dan I-nya merupakan bunga uang. Nah, dengan menggunakan notasi ini, rumus ini, soal ini dapat diselesaikan dengan kita menganalisis apa yang diketahuinya, ditanyakannya apa, kemudian kita selesaikan. Diketahuinya M0 atau modal awal, total awal uang Yusuf adalah 1 juta. MT-nya ya, akhir dari periode uangnya itu harus mencapai 1.464.100. Mungkin saja ini Yusuf ingin membeli handphone yang seharga ini ya. Maka dia akan mengambil uang pada saat sampai di sini. Nah, I-nya tadi bunga uangnya kan 10%, bunga banknya berarti 10/100, 0,1. Kita substitusi pada rumus ini, MT-nya 1.464.100 sama dengan M0-nya 1 juta kali 1 ditambah 0,1 adalah bunganya pangkat T. 1 ditambah 0,1 adalah 1,1. Jadi log ini kenapa ditambahkan log ya? Kedua ruasnya kita berikan logaritma. Ini konsep logaritma sudah masuk di sini. Ya, kita berikan logaritma. Ini tidak ditulis basisnya berapa, ini menggunakan basis 10. Logaritma 1 kali 464.100 sama dengan logaritma 1 juta kali 1,1 pangkat T. Nah, kemudian kita analisa apa ada sifat logaritma yang bisa kita gunakan. Ternyata ada ya. Di sini kan ada 1 juta dikali 1,1. Logaritma 1 juta dikali 1,1. Ini bisa kita gunakan sifat logaritma yang ini. A logaritma X dikali Y sama dengan kita uraikan A logaritma X ditambah A logaritma Y. Berarti ini juga bisa kita uraikan ya. Logaritma 1 juta ditambah logaritma 1,1 pangkat T. Sehingga ini langkah ini masuk. Logaritma 1.464.100 sama dengan logaritma 1 juta ditambah logaritma 1,1 pangkat T. Sekali lagi menggunakan sifat yang ini. Nah, selanjutnya kemudian ini ya kita gabung yang tidak ada variabelnya. Yang ada variabelnya ini kan ada variabel periode T. Kita gabung yang tidak ada variabelnya. Logaritma yang 1.464.100 dengan yang 1 juta. Berarti yang 1 juta pindah ruas ke kiri. Logaritma 1.464.100 dikurangi logaritma 1 juta. Yang di ruas kanan tersisa hanya logaritma 1,1 pangkat T. Nah, sebenarnya ini kenapa T-nya ke depan? Ini tidak ditulis lagi ya sifatnya. Sebenarnya ini menggunakan juga sifat bilangan berpangkat yang A logaritma X pangkat N, N-nya pindah ke depan kan? Nah, ini juga sama. Logaritma 1,1 pangkat T, T-nya juga pindah ke depan jadi T logaritma 1,1. Cuma tidak dijelaskan. Ini langsung gitu ditulis T logaritma 1,1. Kemudian di sini lihat ada pengurangan. Logaritma yang diuraikannya menjadi pengurangan itu adalah pembagian. Ya kan? Maka kita bisa sederhanakannya seperti ini. Bisa gunakan sifat logaritma yang kedua itu. Jadi yang pengurangan bisa menjadi pembagian. Supaya untuk lebih mudah ya. Logaritma 1.464.100 dibagi 1 juta. Sama dengan T logaritma 1,1. Nah, yang 1,1 ini pasti ada hubungannya dengan bilangan yang ini. Ini kita sederhanakan dulu ya. Ini kan bisa kita coret, bisa kita bagi 100 dua-duanya. Sehingga menjadi logaritma 14.641 dibagi dengan 10.000. Kemudian ini hubungannya dengan 1,1 pasti. Ini bilangan pokoknya 1,1 itu sudah pasti ada hubungannya dengan yang ini. Ya, sehingga ini mau disederhanakan dulu boleh. 14.641 itu berapa pangkat berapa? Yang 10-nya ribunya dulu kita bisa lihat langsung ini kelipatan 10. Ada 4 nolnya berarti 10 pangkat 4.
Ini berarti kemungkinan yang atas juga pangkat 4. Berapa angkanya yang hubungan dengan 1,1? Kita coba 11. 11 pangkat 4 itu 14.641. Atau kalau mau ini dibagi aja 1,1 langsung gitu. Jadi nanti kita temukan yang menggunakan pohon faktor itu, kita tinggal hitung aja ada berapa 1,1-nya gitu ya. Nah, atau di sini 11 dibagi 10-nya, kalau yang langkah ini 11 dibagi 10-nya adalah 1,1 pangkat 4 kan. Cuman ini langsung 1,1 pangkat 4. 11 dibagi 10 1,1 pangkat 4. 4 pindah ke depan, itu sifat logaritma yang tadi ya. Logaritma X pangkat N, N-nya pindah ke depan. Logaritma 1,1 pangkat 4, 4-nya pindah ke depan jadi 4. Logaritma 1,1 sama dengan T logaritma 1,1. Di ruas kiri, ruas kanan ada logaritma 1,1, berarti kita coret. Tuh ya, sehingga yang tersisa adalah T sama dengan 4. Jadi Yusuf harus menabung selama 4 tahun agar mendapatkan uang sebesar 1.464.100. Bagaimana setelah dipelajari video pembelajaran mengenai logaritma ini? Mudah kan? Kalau begitu, kita coba latihan soalnya supaya kita tahu seberapa jauh pemahaman kita mengenai logaritma. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.